Terima kasih, Tuhan telah menyelamatkan saya. Kisah berlanjut di mana Angling Dharma telah berhasil menyelamatkan Tabib Suliwa dari cengkraman pendekar-pendekar aliran hitam. Dan disinilah awal mula perkenalan Angling Dharma dengan Tabib Suliwa yang diklaim orang titisan terakhir Betara Surya. Mungkin kamulah yang dianggap sementara orang sebagai titisan Betara Surya. Angling Dharma yang awal mulanya bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya Suliwa, hingga ia diperebutkan para pendekar-pendekar dari tokoh aliran hitam. Dengan pengakuan Suliwa yang masih lugu, ia mengaku bahwa ia seorang tabib biasa, anak dari seorang dukun obat biasa yang telah diberi wasiat untuk meneruskan menolong orang yang membutuhkan pengobatan. Saya kagum pada kehebatan Tuan. Tuan bisa memainkan semua jurus yang dimainkan oleh para pendekar sakti itu. Suliwa yang mengungkapkan rasa kagum atas kehebatan dan kesaktian ilmu dasendria Angling Dharma, dirasa ia belum mengenal Angling Dharma sehingga ia menanyakan nama dan dari mana Angling Dharma berasal, namun Angling Dharma memperkenalkan dirinya dengan nama Jaka Kelana dari Malwapati. Kata orang, Raja Malwapati yang bernama Prabu Angling Dharma adalah seorang raja yang sakti mandraguna. Bahkan patihnya pun hampir sama saktinya dengan sang Prabu. Ya, kata rakyat Malwapati memang seperti itu. Tapi aku sendiri belum pernah menyaksikannya. Lantas Suliwa yang tengah mengagumi kehebatan dan kesaktian Angling Dharma, ia memohon pada Angling Dharma untuk mau mengangkatnya sebagai murid, lebih-lebih ia dapat belajar ilmu kanuragan guna bisa menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan. Agar saya bisa menolong penduduk yang lemah. Pemegang ilmu Desandria harus lebih dulu memiliki dasar ilmu silat yang sangat kuat, Suliwa. Melihat keluguan dan kepolosan Suliwa kala itu, Angling Dharma mengatakan bahwa ia masih belum bisa dikarenakan masih banyak tugas yang ingin ia selesaikan terlebih dahulu, namun Suliwa akan dititipkan pada guru Angling Dharma yang bernama Empu Mahasura di Padepokan Sugaluh. Di keesokan harinya di saat mereka berdua yang hendak menuju Padepokan Sugaluh, di tengah perjalanan ia telah menemukan seorang wanita yang tak sadarkan diri dan nampaknya wanita tersebut ialah Nila Saroya yang terluka parah sehabis baku hantam sekaligus telah diperkaos oleh Sudamani. Namun di saat Suliwa yang berinisiatif untuk menolongnya tiba-tiba dengan spontan Nila Saroya terbangun dan hendak menyerang Suliwa, akan tetapi Angling Dharma berhasil menangkis serangan Nila Saroya. Akan tetapi di saat itu Nila Saroya yang telah terkena tekanan mental dan batin, ia melihat Angling Dharma menyerupai Sudamani yang telah mengobok-ngobok bikangnya hingga menjadikannya depresi dan merusak mentalnya. Seketika Angling Dharma berhasil melumpuhkannya dan menyadari kalau Nila Saroya tengah mengalami tekanan batin dan mentalnya. Dan dengan pertimbangan dari Suliwa, Angling Dharma menyuruh Suliwa untuk membawanya ikut dengan mereka ke Padepokan Sugaluh. Kalau begitu kita bawa dia ke Padepokan Sugaluh. Mungkin guru bisa menolongnya. Naikkan dia di atas kudamu, dan kamu ikut aku. Baik, Tuan. Di dalam perjalanan menuju ke Padepokan Sugaluh, Angling Dharma menceritakan, Padepokan Sugaluh yang didirikan oleh ayah Empu Mahasura yang bernama Pangeran Suryapati, yang melarikan diri dari prajurit pemenang yang ingin membunuhnya dikarenakan melakukan pemberontakan pada waktu itu. Sekaligus Angling Dharma menceritakan awal ia mengenal Empu Mahasura dari suatu musibah di mana Angling Dharma telah menolong istri Empu Mahasura yang hampir tenggelam di Sungai Sugaluh di waktu berburu, dan sejak itulah Angling Dharma mengenal dan berteman baik dengan Empu Mahasura. Ada apa, Kakak? Di sisi lain terlihat Empu Mahasura beserta istrinya Dewi Sintawati di Padepokan Sugaluh. Empu Mahasura merasakan akan ada 3 orang yang menuju ke padepokannya dan salah seorang dari mereka ialah Prabu Angling Dharma. Mendengar hal tersebut, Dewi Sintawati bergegas untuk bersiap menyambut kedatangan Prabu Angling Dharma. Ada apa, Biung?
Ganti bajumu. Malu menyambut Gusti Prabu dengan pakaian seperti ini. Apa benar Gusti Prabu Anglingdarma mau berkunjung kemari, Yung? Saya benar-benar ingin melihat wajah seorang raja dari dekat. Kamu masih kecil waktu Gusti Prabu nyantrik di padepokan ayahmu. Dia sangat sayang kepadamu. Bahkan kamu sering digendongnya. Selamat datang, Gusti. Maaf, tidak usah, Guru. Bagaimana keadaan semuanya? Kamu pasti Galuh Parwati. Sudah besar kamu. Cantik sekali. Seperti ibunya. Saya gembira Gusti Prabu masih mau berkunjung ke Padepokan Sugaluh yang sepi dan menjemukan. Oh, oh iya. Saya lupa pernah berjanji kepadamu untuk mengajak pergi ke Malwapati. Nanti, pokoknya kamu pasti akan kuajak ke sana. Maaf, siapa dia, Gusti? Setibanya mereka bertiga di Padepokan Sugaluh, mereka disambut dengan hangat oleh Empu Mahasura beserta Dewi Shintawati dan anaknya Galuh Parwati, sekaligus Anglingdarma memperkenalkan Suliwa yang hendak dititipkan pada Empu Mahasura untuk berlatih ilmu kanuragan, sekaligus menjelaskan wanita yang telah dibawa yang telah diketemukan dalam keadaan terluka parah dan mengalami tekanan batin yang mendalam. Saya ikut bela sungkawa, Gusti. Begitu singkat, Gusti Setiawati menemani Gusti. Semua sudah menjadi suratan saya, Guru. Tapi, ilmu aji senyawa itu adalah ilmu kebijakan yang tidak ada duanya di muka bumi ini, Gusti. Ilmu itu mampu membuat seorang manusia menjadi tahu bahwa selain dunia kita, masih ada dunia lain yang bersentuhan dengan kita. Kadangkala kita menganggap binatang itu hanyalah pelengkap kebutuhan kita. Padahal dia juga punya hak untuk hidup dan hak untuk tidak kita ganggu. Di mana saya? Kamu sekarang berada di Padepokan Sugaluh. Di saat Empu Mahasura membantu pengobatan Nila Saroya, selang beberapa waktu Nila Saroya tengah sadarkan diri dan memberitahunya bahwa ia telah terluka parah dan mengalami tekanan batin yang mendalam sehingga ia akan dibantu dirawat beberapa waktu di Padepokan Sugaluh. Akan tetapi Nila Saroya yang mengungkapkan begitu dendamnya ia pada Sudamani dan sekaligus ingin balas dendam pada Sudamani dikarenakan ia telah membunuh seluruh saudara seperguruannya sekaligus ia yang telah mengobok-obok bikangnya. Begitu besar dendammu, Nini. Dia telah membunuh 12 saudara seperguruan saya dengan kejam. Dan dia telah merusak kesucian diri saya. Istirahat saja dulu, Nini. Tidur, supaya pikiranmu tenang.